Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Terima kasih tetap setia mengikuti training sertifikasi Priyadi. Hari ini kita memasuki video terakhir dari rangkaian video sertifikasi. Dan kita memasuki satu bab yang menurut saya menjadi bab yang sangat-sangat penting dan kita letakkan di bagian terakhir, yaitu bab terkait dengan job fit index. Bagaimana kita meletakkan seseorang itu sebaiknya memilih jurusan studinya di mana. Kalau dia bekerja, sebaiknya bekerja di bidang apa. Nah, kecocokan antara karakter kepribadian dengan level intelijensia menjadi kata kunci ketika kita mulai memberikan arahan atau saran. Sebaiknya seseorang itu sekolah di mana, sebaiknya seseorang itu eh, diprediksi akan lebih berkembang di bidang apa ketika dia bekerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada bahasan kita kali ini saya menggunakan judul eh, tips penjurusan studi, yaitu membahas tentang 3 bab dalam bahasan di tes Priyadi, yaitu vocational interest, general cognitive ability, dan job fit index. 3 bab ini sebetulnya saling berkelindan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Mengapa? Karena pada prinsipnya kita pada dasarnya bisa melihat karakteristik seseorang itu fitnya atau cocoknya atau lebih baik bekerja di bidang apa. Dasarnya itu sebetulnya bukan semata-mata dari teori John Holland, vocational interest, tapi lebih dari itu kami juga melihat pada aspek general cognitive ability-nya, level intelijensianya di mana. Apakah seseorang dengan kapasitas, katakanlah let's say kecerdasannya pada kondisi rata-rata, apakah tetap akan kita anjurkan masuk ke jurusan teknik, atau katakanlah tetap kita juruskan dia dimasuk ke jurusan kedokteran. Tentu saja tidak seperti itu, karena pada dasarnya karakteristik kepribadian itu dekat dengan level intelijensia seseorang, sehingga sebetulnya dalam prinsip kami lebih melihat bahwa kedekatan antara karakteristik kepribadian dan level intelijensia yang dimiliki oleh seseorang lah yang kemudian meletakkan seseorang itu nantinya lebih fit, lebih cocok bekerja atau memilih jurusan studi seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut langsung melihat seperti apa sebetulnya teori dari vocational interest itu sendiri, seperti apa yang dimaksud dengan general cognitive ability di data tes Priyadi dan job fit index. Oke, bismillah. Nah, secara umum kalau kita perhatikan dari bagian pertama, kita akan membahas tentang vocational interest. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, vocational interest di data tes Priyadi itu nanti kami akan menggunakan teori yang berasal dari seorang psikologis dari Amerika, namanya itu John Holland. Nah, John Holland ini adalah seorang social psychologist yang terkenal dengan theory of vocational personality and work environments. Biasanya kita lebih mengenali sebagai teori vocational interest. Jadi teori peminatan, career choice, jadi pilihan karir dalam studi tentang karir dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang menarik dari teori John Holland ini, beliau secara umum mengatakan bahwa seseorang itu akan cenderung fit bekerja di satu jenis pekerjaan tertentu seandainya dia itu secara kepribadian cocok dengan tempat dia atau karakter jenis pekerjaannya.
Misalkan seseorang dengan karakteristik yang detail tentu saja akan baik kalau dia bekerja di bidang katakanlah engineering yang memang dalam banyak hal menuntut hal detail dalam pekerjaannya. Atau seseorang yang dalam banyak hal lebih suka mengerjakan itu sesuatu yang orientasinya kepada orang. Jadi pendekatannya lebih sosial. Nah, biasanya cenderung lebih fit bekerja yang dengan karakteristik katakanlah tidak terlalu detail. Biasanya lebih cenderung dia itu lebih fit bekerja di bidang yang mengarah kepada aspek sosial atau entrepreneurship. Nah, ini istilahnya itu personality and environment fit, bahwa pada dasarnya kecocokan seseorang bekerja di bidang tertentu itu dibatasi oleh kecenderungan minat bakatnya itu oleh kecenderungan kepribadiannya itu sendiri. Apakah secara kepribadian seseorang itu dianggap cocok tidak bekerja di bidang tersebut atau tidak. Nah, teori vocational interest dari John Holland itu membagi ada 6 model dasar fokus pekerjaan seseorang dengan yang fit dengan karakteristik kepribadiannya masing-masing. Yang pertama, teori ini biasa dikenal juga sebagai riasek. Jadi orang yang cenderung fokus pekerjaannya itu kepada benda. Jadi arahannya itu lebih pada hal-hal yang lebih bersifat engineering, kepada kebendaan, kepada hal-hal yang ngoprek kalau dalam bahasa sekarang. Yaitu terus ada orang yang fokusnya itu terkait dengan hal-hal pada penciptaan imajinasi, kemampuan berpikir abstrak. Ini yang lebih mengarah kepada ideas di aspek ini. Dan ada orang yang fokus pekerjaannya itu lebih mengarah kepada people. People itu kepada orientasinya kepada orang, kepada aspek sosial, pada aspek pelayanan. Dan ada orang yang orientasi fokus pekerjaannya itu mengarah kepada data. Bagaimana mengolah data yang ada. Nah, secara sederhana, karakteristik seperti ini kemudian Holland beri tanda. Jadi di tengah-tengahnya antara seorang yang fokus kepada people dan fokus kepada benda, yaitu ada orientasi orang yang lebih mengarah kepada sociability misalkan di sini. Ada lagi yang mengarah kepada di antara yang fokus kepada ideas dan lebih fokus kepada data. Itu ada yang istilah conformity dan sebagainya. Nah, secara sederhana Holland membagi menjadi 6 bagian utama. Jadi ada yang investigatif, ada yang artistik, yang A, ada yang sociable, ada yang entrepreneurship, ada yang enterprising, dan ada yang istilahnya itu conventional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara sederhana, modeling dari Holland itu kita terjemahkan menjadi seperti ini. Jadi pada aspek kalau seseorang itu kuat di aspek realistik, biasanya kecenderungan fokusnya itu lebih katakanlah lebih bekerja di bidang outdoor misalkan, atau misalkan karena dia kalau bedanya realistik nanti dengan investigatif adalah kalau realistik itu lebih seperti karakter seorang engineer student. Jadi ngoprek. Kalau investigatif itu banyak engineering, investigative thinkingnya sangat kuat. Tetapi lebih mengarah pada pemikiran, pada aspek idenya yang dibangun. Kalau di sini lebih kepada aspek physical activity yang mengarah kepada bidang engineering-nya. Makanya orang-orang yang kuat di aspek realistik di data tes pribadi boleh jadi tidak serta-merta dia kuat di investigatifnya dalam beberapa hal. Mengapa? Karena
kalau kita lihat secara bangunan teoretiknya, orang yang di realistik itu biasanya lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih pragmatisnya di bidang engineering. Makanya pada level, kalau itu ada level pendidikan di aspek yang umum yang masuk di bidang realistik itu lebih mengarah kepada misalkan kalau di kita di D3 teknik atau di D4 technical. Tapi kalau di investigatif ini lebih mengarah kepada aspek reasoning, jadi pemikiran yang lebih tinggi, menganalisis sesuatu, melakukan inovasi, melakukan proses bertanya yang lebih banyak, yang lebih dalam, sehingga memang level kualitas engineeringnya lebih tinggi dibandingkan pada aspek realistik. Tetapi boleh saja pada aspek sekali lagi kepraktisannya orang-orang yang kuat di aspek investigatif itu tidak sekuat orang-orang yang kuat di aspek realistik. Nah, secara teori kalau kita perhatikan kita itu sistemnya itu kan modelnya dibagi berlawanan, saling berlawanan. Jadi kalau orang yang kuat di realistik diprediksi cenderung tidak kuat di aspek sosial. Kalau orang yang kuat di investigatif diprediksi tidak terlalu kuat di aspek enterprising. Itu teoretiknya modelnya seperti itu. Kalau orang kuat di aspek artistik, biasanya bukan karakter orang yang sangat konvensional. Tetapi ini kan teoretiknya. Dalam kenyataan, orang boleh saja kuat di konvensional, tapi dia juga artistik. Orang boleh saja kuat di level engineering, tapi dia juga sosial. Orang boleh kuat di level investigatif, tapi dia juga enterprising. Jadi umumnya teori itu berlaku, tapi dalam beberapa kasus sekali lagi tidak semua orang atau tidak semua aspek teoritik itu berlaku pada aspek kenyataannya. Nah, kalau kita perhatikan secara umum, jadi fokus seandainya orang itu kuat di aspek realistik, fokusnya itu cenderung karakteristiknya lebih praktis, lebih percaya kepada common sense dalam pengerjaan sesuatu, biasanya tekun, produktif. Produktif dalam hal ini lebih ngoprek, lebih. Nah, biasanya kecenderungan preferensi studinya mengarah kepada fakultas teknik dengan kekhususan katakan teknik yang lebih macho dalam tanda kutip, teknik elektro, penerbangan, metalurgi dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan orang yang bergerak di kursus teknik bersertifikat juga ada, seperti rekayasa jaringan, sebagai electrician atau reparasi komputer dan sebagainya. Itu juga masuk ke aspek realistik. Nah, sementara investigatif itu lebih fokus kepada mengarah kepada hal inquiry. Jadi membangun pertanyaan-pertanyaan fokusnya itu. Jadi karakteristik yang lebih original, karakteristik pembelajar yang kreatif, yang dalam banyak hal lebih independen juga. Biasanya memang di sini masuk ke hampir semua jurusan teknik pada level teknik yang lebih tinggi. MIPA juga masuk ke sini, termasuk juga ekonomi. Kalau sebagai seorang thinkersnya masuk di sini, psikolog, termasuk juga fakultas kedokteran. Semua hal yang lebih melibatkan kegiatan research itu masuk ke bidang investigatif juga. Nah, kalau artistik ini lebih fokusnya lebih kepada fokus keindahan, originalitas, intuisi, independen juga dan kreatif juga. Nah, biasanya di fakultasnya itu di teknik arsitektur yang paling tingginya itu, atau di fakultas FSRD, fakultas seni rupa dan desain, di ilmu komunikasi, broadcasting dan sebagainya. Termasuk juga sebetulnya fakultas ilmu kependidikan dan keagamaan lebih masuk ke bagian artistik juga dan bahasa asing tentunya. Nah, di aspek sosial ini lebih kepada fokusnya kerjasama, pelayanan kepada orang, persahabatan, charity, kedermawanan, dan sebagainya. Nah, orang yang kuat di aspek sosial biasanya lebih cocok
memilih jurusan-jurusan di ilmu sosial, politik, di bisnis, khususnya di marketing, di bidang SDM, kependidikan juga cocok, keagamaan juga ada di sini. Jadi sebetulnya dekat artistik dengan sosial di aspek hal ini. Ilmu bahasa asing juga ada di sini. Nah, kalau enterprising itu lebih mengarah kepada fokus karakter yang lebih risk takers, yang lebih suka kepada hal-hal yang beresiko, mempengaruhi orang lain, persuasif ketika berkomunikasi dengan orang lain, goal getter dan sebagainya. Ini kuat di aspek itu. Nah, dan yang terakhir adalah di aspek konvensional. Kalau di enterprising biasanya arahannya lebih ke bidangnya bisnis, fakultasnya kalau teknik itu non pure technical seperti teknik industri dan manajemen dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia konvensional, dia lebih mengarah kepada hal-hal yang berfokus kepada sesuatu yang order, yang tertib, yang sistematik. Misalkan dalam hal ini akuntansi kalau dia pendidikannya itu bekerja dengan data di bagian-bagian administrasi dan jadi sesuatu yang lebih menguatkan sisi pengerjaan terkait dengan sesuatu yang sudah terstruktur, data dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang ada. Jadi bagaimana kita menggunakan sampel data tes Riyadi ini untuk melihat, mengarahkan seseorang nantinya itu memilih jurusan apa. Nah, jadi tahapannya itu secara sederhana, kita mengenalkan ketika kita misalkan let's say datang klien kepada kita lalu ingin dijelaskan ini data saya ini maknanya apa sih? Secara umum data saya ini bisa menerangkan apa dari hasil datanya. Nah, kita akan lihat dari data itu seperti apa modelingnya. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Nah, sampel satu ini saya menggunakan data sampel yang Bapak dan Ibu sudah pelajari sebelumnya di sampel satu ini, yaitu dengan fungsi analytical yang tadi di atas rata-rata, tapi sangat dekat dengan rata-rata. Flexible brain-nya 101, jadi jauh di atas rata-rata. Social brain-nya jauh di atas rata-rata, dengan organized brain di atas rata-rata. Modeling dari brain dominance-nya adalah seperti ini. Jadi secara modeling brain dominance-nya, flexible brain-nya itu mengarah ketinggian, dan social brain-nya fit. Di aspek organized dan aspek analytical ini adalah isu yang harus ditingkatkan dari datanya. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan datanya, modelingnya seperti ini, dengan model Papikostik yang Bapak dan Ibu sudah juga pelajari. Jadi isunya itu misalkan di data Papikostik, yang bersangkutan secara sosial sangat baik, tetapi ada kecenderungan cenderung tidak terlalu senang bekerja dalam sebuah sistem, ada kecenderungan juga mudah teralihkan fokus kerjanya dan menunda mengerjakan sesuatu, aktivitas fisiknya sangat kuat, sangat baik, level leadership-nya pun baik dari datanya. Cuman pada aspek pekerjaan ini yang menjadi isu, terutama pada kualitas seperti apa pekerjaan itu ingin di-deliver. Ini menurut kami adalah isu utama dari sampel nomor 1 ini. Selanjutnya adalah kalau kita perhatikan, ini adalah hasil dari vocational interest dari sampel nomor 1. Kalau kita perhatikan dari hasil sampel soal nomor 1 ini, nilai artistiknya lebih dominan dibandingkan yang lainnya. Demikian juga nilai enterprising-nya. Di aspek sosial juga sangat kuat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau membaca data menggunakan metode dari vocational interest, itu kita ambil 3 sampel data yang paling tinggi sebagai reference point untuk
kita memutuskan nantinya itu akan lebih baik bekerja di bidang seperti apa. Kalau lihat dari sampel datanya, data yang paling dominan dari kuatnya itu adalah di data ini, di sampel 1 di bidang artistik, bidang sosial, dan enterprising. Mengapa enterprising menguat? Karena karakteristiknya memang sampel ini karakteristik yang risk takers, yang cenderung spontan. Oke, kita lihat bentuk dari rainbow model untuk vocational interestnya seperti ini. Jadi sesuai dengan prediksi saya tadi, bahwa nilai artistiknya yang paling dominan, demikian juga aspek sosial, di nilai enterprising-nya juga sangat dominan. Dengan model seperti ini sebetulnya diprediksi sampel cenderung tidak terlalu fit kalau memilih jurusan di bidang katakanlah engineering atau di bidang katakanlah kedokteran ataupun di bidang yang mengarah kepada ketelitian lainnya seperti akuntansi dan sebagainya. Dengan model seperti ini yang bersangkutan lebih cenderung kuat di aspek artistiknya, level sosialnya juga baik, dan enterprising-nya juga kuat. Kalau kita perhatikan dengan menggunakan level intelijensianya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi saya sebutkan di pengantar, di data tes Priadi itu hasil vocational interest itu tidak berdiri sendiri. Kita harus selalu membandingkan sebelum kita memberikan arahan, nantinya sampel itu akan cenderung fit bekerja di bidang mana, akan lebih baik kalau kita juga melihat level intelijensianya. Dari level intelijensinya baru kemudian masuk ke job fit index. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah modeling dari level intelijensia dari data tes Priadi. Kalau seseorang berada di level katakanlah di 122 itu di rata-rata sampel data tes Priadi. Kalau dia lebih dari itu, katakanlah sampai ke 128, berarti dia sudah masuk ke level smart di data kita. Artinya udah above average, jadi sudah di atas rata-rata. Kalau dia sudah masuk ke level di atas 135 di atas data tes Priadi, itu sudah masuk ke level superior di data tes Priadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata dari datanya, sampel ini nilai GCA-nya itu berada pada level dinilai 1, sebentar, mohon maaf. Di sini tidak terlalu di 120 sebentar 124 dinilai 124 itu bermakna bahwa sampel itu dinilai memiliki kualitas level intelijensia di posisi high average, artinya pada posisi di atas rata-rata. Dan menurut kami ini pada level yang intelijensia yang dalam banyak hal kayaknya seandainya kita mengarahkan yang bersangkutan ke level pekerjaan di bidang engineering, kayaknya yang bersangkutan tidak terlalu fit. Pada level ini kami biasanya lebih mengarahkan ke jenis pekerjaan yang lebih mengarah ke level artistik, sosial, ataupun enterprising. Biasanya seperti itu. Nah, kita lihat interpretasi kita, dan ternyata betul kalau kita lihat dari data interpretasinya, sampel lebih, jadi kalau Bapak dan Ibu melihat data ini, kalau warnanya itu ini adalah sisi sebelah kanan, adalah jenis pekerjaan yang ada, yang ditawarkan oleh kita. Kalau dia warnanya di bagian job fit index itu katakanlah levelnya itu warnanya itu dia warna purple, itu maknanya sangat direkomendasikan oleh data tes Priadi yang bermakna bahwa pada level intelijensianya dan pada level karakteristik kepribadiannya sama-sama kita rekomendasikan. Jadi di aspek ini direkomendasikan. Kalau dia
warnanya biru, itu maknanya direkomendasikan. Jadi masih direkomendasikan dalam artian bahwa yang bersangkutan itu secara level karakteristik intelijensia boleh saja, atau secara level karakteristik jenis karakteristik kepribadiannya boleh saja dia direkomendasikan masuk ke situ. Tetapi salah satunya sebetulnya tidak terlalu fit. Beda kalau misalkan kita menggunakan ukuran warna purple, yang keduanya itu fit. Nah, Bapak dan Ibu coba perhatikan pada level kolom rekomendasi itu ada angka-angka di situ. Kalau 136 sampai 160 itu sangat direkomendasikan misalkan. Kalau nilai 128 sampai 135 cenderung direkomendasikan. Kalau 122 sampai 127 cenderung kurang direkomendasikan. Nah, kalau kita perhatikan sampel 1 ini pada bidang Science and Laboratory nilainya itu 128. Sebetulnya itu direkomendasikan, tapi kalau lihat dari range yang kita tawarkan, itu nilainya itu sebetulnya sangat dekat dengan nilai yang kurang direkomendasikan. Jadi kalau lihat model data seperti ini, sebetulnya yang on the verge, yang betul-betul di persimpangan, kita akan lebih cenderung mengarahkannya di yang ke bawahnya, itu yang lebih mengarah ke nilai, katakan walaupun di 128, sebetulnya pada real case-nya kecenderungannya lebih mengarah ke nilai 127, yaitu warna dikurang yang warna hijau. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu cara membacanya. Nah, dari data sampel ini, sampel 1 di halaman pertama kami lebih merekomendasikan yang bersangkutan masuk katakanlah ke bagian ke jurusan lebih ke ekonomi sebagai seorang bankers, karena memang fleksibilitasnya baik, persuasiveness-nya juga sangat baik dari datanya. Sementara di bidang engineering dan science, kami lebih cenderung tidak merekomendasikannya. Kalau kita perhatikan dari datanya tadi sekali lagi nilai 128 itu terlalu dekat mengarah kepada warna hijau sebetulnya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, kalau tadi di halaman pertama yang lebih banyak pekerjaannya itu lebih mengarah kepada engineering, kedokteran, hal-hal yang sebetulnya kompleks. Di halaman pertama tadi sampel 1 direkomendasikan masuknya itu ke bagian bankers dan finance. Nah, di halaman kedua yang banyak sebetulnya yang tadi di halaman pertama ini ada kecenderungan memang tidak terlalu banyak yang direkomendasikan dari datanya. Tapi berbeda ketika masuk ke halaman kedua, yang sebetulnya lebih banyak pekerjaan itu yang non-kompleks. Nah, untuk jenis pekerjaan non-kompleks, sampel justru banyak direkomendasikan. Artinya, pada level intelijensianya itu fit, dan juga pada karakteristik kepribadiannya juga fit. Di sampel ini misalkan sampel tidak terlalu direkomendasikan masuk ke jurusan, katakanlah sebagai seorang TNI atau akuntansi, dari datanya juga tidak terlalu fit dari datanya. Walaupun jadi seorang lawyer dalam pandangan kami masih fit. Nah, sebagai seorang psikologis yang bersangkutan dianggap fit, tapi sebagai seorang social psychologist bukan seorang clinical psychologist, sebagai seorang diplomat masuk ke bidang ekonomi dan bidang foreign affair itu sangat baik. Artinya kemampuan komunikasi yang mendukung kalau dari data kita. Di bidang marketing dan sales itu juga dari datanya sangat fit dari data kita. Demikian juga di bidang education, pendidikan, di bidang design dan media advertising juga dari data kita juga sangat fit. Demikian juga di bidang hospitality and tourism. Ini yang nomor 1 yang kita rekomendasikan di luar sebagai di bidang sebagai katakanlah hubungan internasional dari datanya. Jadi kalau kita menilik dari data ini, terlihat bahwa dengan karakteristik sosial yang kuat, kemampuan bahasa yang juga menurut kami juga baik, kemampuan komunikasi yang sangat baik terkait dengan persuasiveness, dan art yang dominan dari datanya, kami lebih merekomendasikan sampel 1 itu
di bidang-bidang yang lebih mengarah sama seperti di bab vocational interest-nya, yaitu di bidang artistiknya yang lebih mengarah artistik, enterprising, dan aspek sosial dari datanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini berbeda ketika kita membahas sampel 6. Pada sampel 6, dengan fungsi analytical brain yang sangat tinggi, kalau kita perhatikan sampai 104, di flexible brain yang tidak terlalu dominan, di social brain yang cenderung lemah juga, di organized brain yang cenderung kuat, sampel memiliki brain dominance seperti ini. Analytical-nya sudah sampai level yang tertinggi, organized-nya cukup baik, tapi pada aspek sosial dan fleksibilitas yang cenderung kurang. Di aspek, kalau kita perhatikan di aspek kepribadiannya, semua bagian di bagian work style-nya cenderung baik, hampir semua di aspek sosial cenderung kurang, di aspek leadership juga cenderung tidak terlalu baik, tetapi di aspek achievement, work achievement, fokus kerja cenderung sangat baik. Nah, di aspek kebiasaan untuk bekerja di bawah sebuah sistem dari datanya juga cenderung baik. Nah, kalau kita perhatikan dengan aspek ini, ternyata sampel 6 memiliki karakteristik vocational interest yang seperti ini. Jadi yang paling dominannya itu kalau kita lihat di aspek investigatif, artistik, dan realistik dari datanya. Konvensional pun kuat. Di aspek enterprising, sosial cenderung melemah. Dengan model seperti ini, rainbow modelnya arahnya lebih mengarah kepada bidang investigatif, realistik, dan artistik sebetulnya. Lebih mengarah ke artistik juga ada, tapi artistiknya dari menurut arahan data kita perlu peningkatan sedikit. Dengan model ini ternyata kalau kita perhatikan nilai GCA-nya itu boleh dibilang sangat tinggi. Ini 136 karena memang memiliki fungsi analytical yang tinggi, bahkan boleh dibilang sangat tinggi dari datanya. Dengan general kognitif 136 sebetulnya bekerja di bidang apapun bisa. Artinya bekerja di bidang kompleks ataupun non-kompleks diprediksi tidak akan terlalu kesulitan. Dan tetapi batasannya apakah kemudian dia cocok di bidang tertentu akan sangat tergantung kepada karakteristik kepribadiannya, terutama pada aspek sosial dan emosinya. Mari kita lihat seperti apa arahannya. Dari data kita, hampir di semua bidang engineering yang bersangkutan itu direkomendasikan. Terutama di bidang sains, ini sangat direkomendasikan. Sampel 6 ini dari datanya tidak memiliki nilai R, sehingga diprediksi walaupun secara kemampuan pemecahan masalah kompleks sangat baik, tetapi cenderung kurang ngoprek. Bukan karakter yang cenderung sangat kuat sebagai pekerja keras. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, arahan bidangnya, kalaupun di sini ada bidang engineering, kami lebih mengarah ke bidang sainsnya yang lebih dominannya. Kalau kita perhatikan, di bidang engineering pun sangat baik karena level intelijensianya memenuhi dari datanya. Tapi kalau kita perhatikan, ketika mengarah kepada bidang Chief Executive Officer, ini ada cenderung menurun datanya. Mengapa? Karena secara leadership ini adalah isu utama dari sampel 6, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, tapi di bidang-bidang lain pun masih dianggap fit. Seandainya dia menjadi bankers, jadi seorang financial engineer pun masih bagus karena kemampuan analisisnya jauh di atas rata-rata. Jadi seperti itu. Di bidang accounting pun dari data kita masih dianggap oke, tapi coba perhatikan di data sebagai seorang accounting kami cenderung menurun di bawah sebagai seorang engineer. Ini maknanya memang ada kecenderungan dengan fungsi nilai R yang tidak terlalu tinggi, orang tersebut cenderung dalam beberapa hal kurang nyaman ketika diperintah terlalu kuat. Sementara kalau kita perhatikan bekerja sebagai seorang accounting itu memang bekerja mengarah kepada sistem yang lebih rigid.
Walaupun intelijensianya memenuhi, tapi karakteristik secara kepribadiannya sebetulnya tidak terlalu fit. Nah, di halaman kedua ada jelas dari datanya bahwa sampel itu sangat tidak disarankan masuk ke bidang security, sebagai seorang security, sebagai seorang tentara, ataupun sebagai seorang police officer. Kenapa? Karena tadi sekali lagi, dengan nilai R yang kosong, yang nol, dan isu di aspek leadership yang bersangkutan walaupun intelijensinya tinggi, kayaknya akan cenderung kesulitan kalau masuk ke bidang sebagai seorang tentara atau di bidang lebih mengarah kepada aspek ketegasannya yang kurang. Nah, jadi Bapak dan Ibu dengan melihat di sini sebetulnya yang bersangkutan dengan intelijensianya yang ada masih juga disarankan masuk ke bidang media advertising atau desain. Walaupun sekali lagi kalau lihat pembedanya dengan halaman pertama, nilainya itu tidak lebih tinggi yang nilai-nilai di halaman pertama. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kapasitasnya sampel 6 itu lebih cocok berada di level bidang-bidang di halaman pertama, termasuk kedokteran dari data tes pribadinya. Oke, saya kira itu pembahasan mengenai bagaimana cara kita merekomendasikan seseorang masuk ke penjurusan di bidang apa. Jadi sekali lagi, pahami karakternya, pahami bidang vocational interest-nya, telusuri level intelijensianya, baru setelah itu kita lihat hasil job fit index-nya di mana. Nah, job fit index ini sekali lagi diletakkan di bagian terakhir rekomendasi ini agar Bapak dan Ibu itu paham bahwa filosofinya sebelum kita mengarahkan seseorang itu nanti masuk jurusan apa atau cocok lebih bekerja di bidang apa, pahami dulu karakteristik kepribadiannya, pahami vocational interest-nya seperti apa, telusuri level intelijensianya seperti di mana, baru setelah itu kita masuk ke level tipsnya itu, baru setelah itu kita arahkan yang bersangkutan mengarah ke bidang pekerjaan seperti apa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti rangkaian video training kami. Ini adalah rangkaian video terakhir di training kita yang pertama, yaitu di Priadi Consultant. Pembahasan lebih jauh tentang level intelijensi akan ada di video selanjutnya, tapi pada level Priadi Senior Consultant, bukan di level video yang ini. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan pada video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.